Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus mengalami banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Alkisah ada sekelompok orang saleh mengadakan ziarah ke tanah air surgawi sambil memikul salib. Perjalanan itu sangat sulit, terdengar banyak keluhan dan rintihan. Karena itu, salah seorang dari peziarah itu, karena merasa salibnya terlalu berat untuk dipikul, memotong sebagian salibnya sehingga salibnya menjadi pendek. Setelah berjalan beberapa hari, para peziarah itu mendekati tanah terjanji yang penuh dengan sukacita dan damai abadi dalam hadirat Allah. Tetapi mereka masih melewati satu rintangan yang harus diatasi. Ada sebuah jurang terbentang lebar di antara mereka dan surga. Lalu bagaimana mereka dapat menyeberang? Salah seorang di antara mereka menemukan cara mengatasinya, yaitu setiap orang menggunakan salibnya sebagai jembatan. Dan apa yang terjadi? Ternyata ukuran salib mereka masing-masing persis pas untuk menyeberangi jurang itu. Maka semua peziarah dapat menyeberang dengan selamat ke dalam surga, kecuali dia yang telah memotong salibnya dan menjadikannya lebih pendek dan lebih ringan. Ketika hendak menjadikan salibnya sebagai jembatan, salibnya patah dan dia jatuh binasa ke dalam jurang keabadian. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 14 September, kita merayakan pesta salib suci. Sehari sesudahnya tanggal 15 September dalam peringatan wajib gereja, kita merenungkan keteladanan iman Maria sebagai bunda berduka cita yang setia pada salib Kristus. Dan hari ini, di hari Minggu biasa
yang ke-24 tahun B, Injil mengajak kita untuk merenungkan kembali kemuritan kita, yakni kesetiaan iman kita untuk memikul salib. Dalam salib memang berbaur banyak makna. Di salib ada derita, ada ketaatan dan cinta. Di salib ada belas kasih, ada pengampunan dan kerahiman Allah. Di salib ada pengorbanan yang total dan tanpa pamrih. Di salib ada kasih Allah yang tidak terbatas melalui Yesus putranya yang tersalib. Pertanyaannya, apakah salib hanya merupakan tanda dan simbol ritual belaka? Ataukah salib menjadi bukti keyakinan iman kita akan keselamatan Allah? Tidak ada tanda dan lambang yang terjalin erat dengan kehidupan umat beriman selain tanda salib. Itulah tanda yang dibuat seorang kanak-kanak pada awal hidupnya, dan itulah juga tanda yang menutup kehidupan seseorang. Salib yang merupakan tanda aib, tanda hina, dan kematian, tetapi kemudian oleh Yesus diubah menjadi tanda iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan salib itulah Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib bersinarlah cahaya Paskah abadi bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, di atas salib nyata karya penyelamatan Allah. Lantas, bagaimana kita dapat memahaminya? Ketika orang Israel berkelana di padang gurun, kita menemukan bahwa beberapa kali mereka mengeluh, bahkan memberontak kepada Allah. Kali ini mereka berkeluh kesah karena tidak ada air dan tidak ada roti yang enak. Yang ada hanya mana yang hambar. Mereka sudah muak dengan makanan ini. Hal ini membuat Allah marah dan menghukum mereka. Allah mengirimkan ular-ular berbisa yang memagut mereka, sehingga banyak dari mereka yang mati. Bilangan bab 21 ayat 6. Namun karena mereka menyesal dan bertobat, Allah pun berkenan memberikan pengampunan. Disuruhnya Musa untuk membuat patung ular dari tembaga dan menaruhnya di tempat yang tinggi. Mereka yang dipagut ular akan terhindar dari kematian jika memandang ular tembaga yang dibuat Musa. Dengan ini, banyak yang terselamatkan dari pagutan ular berbisa. Mereka memperoleh kehidupan. Seperti orang Israel yang berdosa diselamatkan dengan memandang patung ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun, demikian manusia akan beroleh hidup kekal jika ia memandang salib Yesus. Memandang di sini berarti percaya kepada Yesus. Setiap orang yang mengarahkan pikiran dan seluruh hidupnya kepada Kristus akan memperoleh hidup kekal. Kata meninggikan mengandung dua arti. Pertama, berarti Yesus ditinggikan secara fisik di atas salib dan di atas gunung Golgota. Kedua, berarti ditinggikan secara rohani, yaitu pengangkatan ke dalam kemuliaan. Salib dan kemuliaan sangat erat hubungannya satu sama lain. Bagi Yesus, salib merupakan jalan menuju kemuliaan. Karena itu, seandainya Yesus menolak salib atau mengelak untuk memikul salib, maka tidak akan ada kemuliaan dan keselamatan. Demikian juga hal ini bisa terjadi pada kita. Bisa saja kita menolak salib yang harus kita pikul sebagai orang Kristiani. Andaikan itu terjadi, kita pun tidak akan mendapat kemuliaan dan tidak akan pernah memperoleh keselamatan. Karena itu Yesus mengingatkan kita sekalian para pengikutnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, sudah menjadi kebiasaan kalau kita mengawali dan mengakhiri berbagai kegiatan kita dengan melakukan tanda salib. Tanda yang sederhana tapi syarat dengan makna. Jika kita tidak memahaminya, maka sebenarnya kita kehilangan sesuatu yang berharga. Dengan membuat tanda salib pada diri kita, tubuh kita sebenarnya telah dimeterai dan disucikan oleh Allah dalam segala kegiatan, entah sewaktu kita tidur, bekerja, makan, susah, senang, tertawa, menangis, dan sebagainya. Jika kita senantiasa membuat tanda salib, itu berarti kita mengundang Allah Tritunggal untuk menjagai dan melindungi kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka pada hari ini, baiklah kita mengingat makna salib bagi kehidupan kita. Kiranya pantas juga kita mensyukuri, karena lewat salib kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ini tentang paradoks hidup. Paradoks hidup merupakan tulisan terkenal dari Bob Moorhead yang dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul Words Aptly Spoken. Ditulis demikian: kita memiliki bangunan yang tinggi, namun kesadaran yang pendek. Kita memiliki jalan yang luas, namun sudut pandang yang sempit. Kita banyak menghabiskan, tetapi sedikit memiliki. Kita banyak membeli, tetapi sedikit menikmati. Kita memiliki rumah yang besar, namun keluarga yang kecil. Kita memiliki tempat yang nyaman, namun waktu yang sedikit. Kita memiliki gelar yang banyak, namun kurang memiliki perasaan. Kita memiliki pengetahuan yang banyak, namun pertimbangan yang kurang. Kita memiliki ahli yang banyak, tetapi solusinya sedikit. Kita memiliki obat yang banyak, tetapi kesehatan yang buruk. Kita menggandakan milik kita, tetapi mengurangi nilai diri kita. Kita terlalu banyak berbicara tentang kasih, namun jarang mencintai. Kita belajar bagaimana mencari nafkah, tetapi tidak belajar untuk hidup. Kita menghitung tahun-tahun hidup kita, tetapi tidak menghitung apa yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun yang telah kita jalani. Kita sudah sering pergi ke bulan dan kembali, tetapi memiliki masalah saat menyeberang jalan untuk menemui tetangga kita yang sedang susah. Kita sudah menaklukkan luar angkasa, namun tidak menaklukkan ruang dalam diri kita. Kita sudah melakukan hal-hal yang lebih besar, namun tidak melakukan kebajikan. Kita berusaha membersihkan udara, namun mencemari jiwa kita. Kita bisa memisahkan atom, tetapi tidak pernah bisa memisahkan prasangka buruk kita. Kita banyak menulis, tetapi lebih sedikit berbuat baik. Kita merencanakan lebih banyak, namun menyelesaikan lebih sedikit. Kita belajar untuk berlari, tetapi tidak belajar menunggu. Kita memiliki pendapatan yang tinggi, namun moral yang rendah. Kita membangun banyak komputer untuk menyimpan informasi, namun berkomunikasi lebih sedikit. Kita memiliki kuantitas yang lebih, namun kualitas yang kurang. Hari-hari yang ada, suami istri bekerja mencari nafkah,
namun banyak terjadi perceraian. Saat ini kita memiliki rumah yang lebih baik, namun keluarga yang rusak. Renungkanlah. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.